Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ma fis samawati wa ma fil ard wa lahul hamdu fil akhiratil hakimil khabir. Ya'lamu ma yalju fil ardi wa yakhruju minha wa ma yunzilu minas sama' وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الداعي بقوله وفعله الراشد. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في القرآن العظيم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, mari kita selalu mengajak diri kita masing-masing untuk semakin bertambah hari, bertambah waktu, bertambah umur, bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari rasa takwa ini kita jadikan takwa yang sebenar-benarnya. Takwa yang berarti selalu menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah dan selalu berusaha menjalankan, mematuhi apa-apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia, roda kehidupan. Roda kehidupan itulah barangkali salah satu ungkapan yang sangat pas untuk menggambarkan perjalanan kita di dunia yang serba fana ini. Mari kita lihat sebuah roda yang sedang berputar. Kadang berada di samping, kadang berada di bawah, kadang berada di atas, bersilih berganti. Seperti kehidupan kita saat ini, ada kehidupan, ada kematian, ada kondisi sehat, ada kondisi kurang sehat, ada rasa senang, ada rasa senang, ada rasa bahagia, ada rasa susah, ada kondisi ketika kita hidup serba berkecukupan. Butuh apa tinggal ambil. Dan ada situasi kondisi yang serba kekurangan. Mau membeli sesuatu, uang tidak ada. Mau ganti barang, uang tidak cukup. Ada saatnya naik jabatan, ada saatnya jabatan itu diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ada pula saatnya dimutasi. Semuanya kehidupan ini silih berganti. Seperti kita melihat adanya siang dan malam, adanya kebaikan dan keburukan. Bagian dari keujian kehidupan semuanya ini. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dalam surat Al-Anbiya ayat 35. Kami Allah akan menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Dan beruntunglah manusia yang sukses, dan berbahagialah manusia-manusia yang telah berhasil melewati berbagai macam ujian yang sangat beragam tersebut. Berbahagialah manusia-manusia yang dalam mengarungi ujian-ujian yang diberikan oleh Allah bisa menjalani dengan sebaik-baiknya. Jamaah salat Jum'ah yang berbahagia,
Memang tidak mudah untuk sukses dalam melewati berbagai macam ujian yang dihadirkan oleh Allah. Ada yang sukses saat diuji dengan kekayaan yang berlimpah. Namun kenyataannya ketika kekayaan itu diambil oleh Allah, maka dia tidak bisa menjalani kehidupannya dengan sebaik mungkin. Gagal ketika diuji dengan kemiskinannya. Ada yang manusia itu diuji dengan kemiskinannya, sukses. Tapi ketika Allah hadirkan, Allah hadiahkan kekayaan, harta yang berlimpah baginya, justru manusia ini semakin lalai. Justru manusia ini semakin hari semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sukses diuji dengan kesehatannya. Ketika sehat, ibadahnya tekun, selalu berbuat kebaikan. Tapi ketika diberikan sakit, semuanya berantakan. Ada yang sukses naik jabatannya. Ketika punya jabatan, dia melakukan jabatannya ini untuk tugas-tugas yang baik. Tetapi ketika jabatan itu diambil, kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukannya itu sudah tidak bisa dilakukan kembali. Sudah tidak mau menolong orang-orang di sekelilingnya. Gagal karena ketika jabatan itu sudah diambil. Sukses diuji dengan kesendiriannya. Ketika masih jomblo, ketika belum berumah tangga, semuanya bisa dilakukan dengan baik. Tetapi ketika sudah berumah tangga, sudah memiliki anak dan istri, kehidupannya bermacam-macam kesibukan yang dilalui, sehingga melupakan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujian-ujian ini, ujian-ujian yang silih berganti dalam kehidupan ini, yang sering kita lihat, yang sering kita rasakan, bahkan kita mendengar dalam lingkungan kita masing-masing. Bahkan kita sering mendengar cerita dari teman-teman sahabat kita sendiri. Jadi bagaimanakah gerangan caranya agar kita bisa sukses total dalam menghadapi berbagai macam ujian hidup ini? Faktor yang pertama dan paling utama yaitu diperlukan bahwa kita semuanya adalah hamba Allah. Kita membutuhkan taufik dan bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, taufik dari Allah adalah karunia yang diberikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Tidak peduli apakah ia memiliki jabatan ataukah ia hanya seorang rakyat biasa, apakah dia seorang laki-laki atau wanita dan lain sebagainya. Semuanya berpeluang untuk mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita semuanya dituntut untuk berusaha serta berikhtiar dalam mengejar untuk mendapatkan karunia mulia. Itu salah satu bentuknya. Apa? Mengamalkan nasihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'arraf ila Allahi fir rakha'i ya'rifuka fisyiddah. Fisyidah. Kenali Allah saat kita lapang, kita kenal Allah. Niscaya dia akan mengenalimu ketika engkau susah. Hadis riwayat Hakim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maksud dari hadis di atas adalah mengenali Allah saat lapang, bertakwa kepada Allah serta menjalankan aturannya. Barang siapa yang menjalankan itu semua, maka ia telah mengenal Allah, sehingga ia memiliki hubungan spesial dengan Allah. Ketika seseorang hamba sedang susah, insya Allah saat itulah Allah hadir, akan mengenalnya, akan membantunya, insya Allah. Kalau di waktu lapang, di waktu bahagia, di waktu serba ada, manusia ini selalu ingat kepada Allah. Bagaimana ketika kondisi yang serba kekurangan, serba kurang, serba tidak ada? Insya Allah di waktu bahagia saja dia selalu ingat Allah, apalagi di waktu susah. Karena manusia ini sudah terlatih
untuk selalu ingat dan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang berbahagia. Kondisi lapang contohnya saat kita sehat, saat kita berada, kebutuhan selalu ada, semuanya serba ambil sendiri, punya jabatan yang tinggi, punya waktu yang luas dan lain sebagainya. Sedangkan kondisi ketika susah, contohnya sedang sakit, kehidupan serba kurang, jabatan sudah diambil, banyak masalah, resah hati, susah tidur dan lain sebagainya. Maka saat kondisi sehat, semakin semangat beribadah kepada Allah. Maka di saat ada jabatan, kita gunakan jabatan itu dengan sebaik-baiknya di jalan Allah. Ketika kita sedang berada, banyak rezeki berlimpah, kita gunakan sebagian rezeki kita untuk mensyiarkan agama Islam, agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ringan untuk membantu tetangga, orang lain dan seterusnya. Insya Allah ketika kita sudah melakukan itu lillahi ta'ala, kita sudah terlatih, maka kondisi apapun dimanapun berada, kita akan selalu memegang teguh ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah. Kemudian jamaah salat Jumat yang berbahagia, kita berharap semuanya untuk diri kita, untuk anak-anak kita, keturunan kita semuanya, agar selalu diberikan kemudahan, kebahagiaan, keselamatan di dunia dan akhirat nanti. Dan semoga kita semuanya digolongkan dengan hamba-hamba yang selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li jamil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.